ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya. Kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta. Menteri kita ini gagal mengangkat isu pembunuhan, tidak terbukti bunuh diri, diangkat isu pemalakan. Ini harus dihentikan. Ini menjadi hari stop bullying nasional harus. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Penyelidikan kasus dugaan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro dilimpahkan penanganannya ke Polda Jawa Tengah. 30 Agustus lalu, tim Kementerian Kesehatan menyerahkan hasil investigasi terkait dugaan perundungan tersebut. Satu persatu, tanda tanya di balik kematian Aulia mulai terkuak. Rabu 4 September lalu, pihak keluarga mendiang Aulia Risma juga melaporkan dugaan perundungan yang dialami oleh anak pertamanya ke Polda Jawa Tengah. Didampingi oleh anak kedua dan kuasa hukumnya, Nuzmatun Malina, ibunda Aulia Risma, melaporkan beberapa nama senior yang diduga telah melakukan perundungan. Dalam hari ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT tentang hasil laporan tersebut. Termasuk ini Pak ya, dugaan pungli 20-40 juta itu? Semuanya informasi yang diberikan kepada kepolisian harus kita analisis mendalam dan kita lakukan penyelidikan. Kuasa hukum menyebut, laporan dimaksudkan agar dugaan praktek perundungan di PPDS Undip bisa diungkap seterang-terangnya. Keluarga meyakini mendiang Aulia Risma mendapatkan perlakuan yang tidak wajar selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Ibunda Aulia sebenarnya sudah 2 kali melapor ke Ketua Program Studi Anestesi Undip. Namun apa daya, laporan dianggap angin lalu dan malah disebut menggembleng mental calon dokter spesialis. Pihak keluarga kecewa. Almarhumah memiliki 3 buah handphone, 1 handphone untuk grup, 1 untuk keluarga, 1 untuk pribadi dia. Nah, dari percakapan 3 handphone itu digali, memang ada penekanan dan intimidasi. Nah, tanpa dengan 3 handphone itu pun, almarhum sudah sering mengeluh kepada ibunya ya tentang jam belajar dan beban-beban. Jam belajar beliau itu dari jam 3 sampai jam 1:30 dini hari juga. Jadi dari dini hari ketemu dini hari dan pulang hanya untuk mandi dan ganti baju. Ini jam belajar yang tidak wajar. Dan ibunya pun sudah memberitahukan tentang hal ini kepada Kaprodi, yaitu Bapak Taufik. Dengan cara beliau datang dan bertemu lebih dari 2 kali. Tapi terjadi pembiaran. Gitu kan. Sampai akhirnya seperti yang dikatakan oleh pihak Kemendikbud, Undip, bahwa beliau meninggal karena sakit. Memang betul, beliau meninggal karena sakit. Tapi sakit ini disebabkan karena beban yang tidak wajar yang beliau alami. Perundungan terhadap Aulia sebenarnya sudah dirasakan sejak semester 1. Mendiang kerap diminta melakukan hal-hal di luar kepentingan pendidikan spesialisnya, termasuk menyiapkan makanan untuk senior dan rekannya. Makan itu Mbak, hampir 80 box. Ya, kalau Anda disuruh nyiapkan makan, misalkan Mbak siapkan 80 box nasi padang, tinggal telepon nasi padang kirim. Ini enggak. Setiap orang berbeda. Ada yang mau makan lauknya ini, ada yang mau minta ini, ada yang mau minta makanan lain, ada yang minta ini. Beda-beda, dan itu harus dicatat. Dan dia boleh pesan lewat Gojek atau GoFood, tapi hanya sampai di pintu gerbang. Setelah itu dia harus bawa makanan itu 80 box naik dan membagikan ke tempat masing-masing. Dalam kondisi sakit. Ini calon dokter spesialis loh. Dan di Indonesia ini kurang dokter spesialis. Sepanjang menjalani PPDS tahun 2022 hingga Agustus tahun 2024, mendiang Aulia Risma sudah merogoh kocek hingga 225 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membiayai beragam kebutuhan dan permintaan seniornya di PPDS.
225 juta itu uang yang dihabiskan kurun waktu sampai dengan almarhum sekarang ini. Ya, ada beberapa bulan waktu almarhum mulai sakit dan sebagainya. Nah, uang 20 juta setiap bulan itu adalah patungan. Kalau seandainya uang misalkan kita ini satu angkatan, uang itu kita sepakati, kita store uang sekian ya untuk angkatan ini dan dipergunakan untuk angkatan kepentingan angkatan itu bukan pemerasan. Tapi ketika yang di luar angkatan ini memaksa untuk disubsidi, memaksa juga untuk ditanggung dari biaya itu pemerasan, Pak. Orang yang sudah sampai pulang ke rumah jam 1:30 diminta sama seniornya untuk membantu mengerjakan pekerjaannya. Setiap dokter kan harus membuat jurnal. Gitu loh. Nah itu dipaksa untuk mengerjakan jurnal senior-seniornya. Karena dia tidak mampu, dia menugaskan kepada pihak ketiga. Tentunya dia harus membayar upah. Nah upah itu dari pribadi. Sungguh di luar nalar. Program pendidikan dokter spesialis menjelma menjadi program pemerasan dokter spesialis. Dengan mengatasnamakan kepatuhan, peserta PPDS dijadikan sapi perahan para seniornya. Lantas mau dibawa kemana sebenarnya pendidikan dokter spesialis? Ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya. Kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.